Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah ya. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, semoga ini bisa dimengerti oleh kalian. Hari ini kita belajar tentang pemeriksaan diagnostik. Nah, sebelum memulai berarti harus tahu dulu nih, pemeriksaan diagnostik ini untuk apa? Apakah itu? Kemarin sudah kita bahas tentang pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik itu sudah kita jelaskan kemarin bahwa itu fisiknya yang dikaji. Fisiknya itu seperti apa, dari atas sampai bawah dan harus komprehensif. Nah, sekarang adalah bagian dalam yang dikaji. Fisik itu bagian luar, jadi kita melihat dari luar. Artinya kita bisa mengkaji bagian dalam tapi dari luar. Itu fisik. Seperti kemarin Bo jelaskan bahwa pemeriksaan fisik itu juga bisa untuk mengetahui suara organ dalam. Nah, kita mengetahuinya tetap kita memeriksanya dari luar. Nah, itu artinya pemeriksaan fisik. Lain artinya dengan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini kita mengambil bagian dalam atau melihat langsung dari dalam. Oke, lanjut ya. Ini pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu terhadap suatu masalah kesehatan. Jadi respon individu berarti bukan kita hanya melihat secara fisik, tapi respon individu itu kita lihat dari bagian dalamnya juga seperti apa. Sebagai contoh, kalau demam, pemeriksaan fisiknya kita lihat apa sih? Kalau orang demam itu mukanya merah, kemudian ada yang mungkin berkeringat, dan kita raba, kita palpasi itu badannya hangat. Itu pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan diagnostik ini kalau orang curiga demam, curiganya itu kalau diagnostik di keperawatan itu ada istilahnya dengan resiko. Apakah ini ada infeksi? Nah, infeksi ini dengan pemeriksaan diagnostik diketahui dengan adanya peningkatan leukosit. Artinya kadar leukosit dalam darahnya itu meningkat. Jadi bagaimana kita mengecek leukositnya itu bisa meningkat? Nah, kita ceklah pemeriksaan diagnostik. Diagnostiknya ada berbagai jenisnya, nanti Ibu jelaskan. Jadi jenis pemeriksaan diagnostik itu ada dua. Ada pemeriksaan laboratorium dan ada pemeriksaan radiologi. Apa itu pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium itu mengambil bagian dari atau sampel dari bagian dalam tubuhnya atau bagian tubuh lah. Kalau pemeriksaan radiologi itu radiologi, artinya pemeriksaan dengan gambaran seperti foto atau menjadikan sebuah video. Nah, itu hanya menggambarkan. Tapi kalau laboratorium itu diambil cairannya baru diketahui gambarannya. Kalau radiologi ada yang dipoto, ada yang seperti gambarannya kayak ada yang menggambarkan video seperti apa gambaran di dalam. Nah, itu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan laboratorium yang pertama, mungkin kita langsung ke hematologi dulu karena tadi berkaitan dengan Ibu jelaskan di awal adalah kalau orang demam itu leukosit meningkat. Nah, itu adalah bagian dari pemeriksaan laboratorium. Bagian yang hematologi, artinya pemeriksaan darahnya. Hemato itu artinya darah. Jadi ilmu tentang pemeriksaan tentang darah ya, hematologi. Cabang ilmu tentang darah. Darah itu salah satunya adalah leukosit. Leukosit itu sel darah putih, itu mencirikan kalau sekarang lah ya sedang wabah-wabahnya corona yang meningkat dalam tubuh kita. Kalau ada yang masuk virus yang menyebabkan infeksi dalam tubuh, salah satunya adalah demam. Nah, demam ini ciri khasnya bahwa terjadi infeksi dalam tubuh. Jadi ada sesuatu yang asing masuk dalam tubuh.
mekanisme tubuh kita mengeluarkan untuk melawan virus tersebut atau untuk melawan benda asing yang masuk tersebut. Siapa yang berfungsi untuk melawan? Salah satunya adalah leukosit, karena fungsinya adalah untuk melawan benda asing atau bakteri virus yang masuk dalam tubuh. Itu salah satu fungsinya. Nah, leukosit meningkat. Jadi kenapa dia meningkat? Karena itu tadi, karena virusnya masuk. Jadi tentaranya harus banyak untuk melawannya. Sama seperti sekarang ini, virus masuk, kita kayak perang sama virus. Perawat sama dokter, tenaga kesehatan semuanya dikerahkan, bahkan butuh relawan. Artinya orang yang untuk memerangi virus ini harus banyak, sama dengan leukosit. Leukosit ini harus banyak untuk memerangi virus yang masuk dalam tubuh. Makanya terjadi peningkatan sel darah putih. Bisa dilihat dari hematologi. Diambil darahnya, kemudian dicek. Yang diambil darahnya itu biasanya untuk, kalau yang kimia seperti ini, kimia kliniknya bisa dengan ambil darah di bagian vena ya. Nah, itu dicek leukositnya. Nanti ada pemeriksaannya sendiri. Setelah itu keluar hasilnya, leukositnya meningkat atau menurun. Biasanya dan pastinya kalau dia infeksi ada virus, leukositnya meningkat atau istilahnya leukositosis. Nah, itu penjelasannya. Itu menyambung dari penjelasan ibu sebelumnya ya, tentang apa beda pemeriksaan diagnostik dan apa beda pemeriksaan fisik. Yang pertama ya, kita balik lagi ke awal, mundur nih ceritanya. Pemeriksaan laboratorium ada mikrobiologi. Mikrobiologi itu mempelajari, mengambil bagian dari mikro ya, mikro seperti jamur dan lain-lain. Itu mikrobiologi. Bakteri, virus, itu nanti masuk di bagian mikrobiologi. Kita pelajari di sana. Sekret diambil untuk mengetahui ini virus, bakteri atau apa. Itu dicek di mikrobiologi. Ada dimasukkan dalam cawan sekretnya, kemudian nanti dikembangbiakan, di penghijauan, dibuat perkejuan, nanti kelihatan ini virus apa yang ada di sini. Itu mikrobiologi, menentukan virusnya. Parasitologi, ini parasit, ini belajar tentang cacing-cacingan ya, istilahnya sekelas itulah ya. Nah, kita akan melihat ini parasit apa yang berada dalam tubuh kita. Itu ada pemeriksaannya sendiri, sama seperti mikrobiologi ya. Jadi dilihat di mikroskop, ini parasit apa. Kemudian tadi hematologi, diambil darahnya ya, ada dengan darah vena atau dengan darah arteri. Toksikologi ya, diambil cairan tubuh untuk mengetahui adakah kadar toksik atau racun dalam tubuh kita ya. Kemudian imunologi, sistem imun. Sel darah putih juga bagian dari sistem imun, tapi diambil bagian di serumnya, yaitu sel T. Sel T itu bagian dari leukosit. Nah, serum dari leukosit ini untuk sistem imunologi. Nah, ini bagian dari imunologi. Jadi serum-serumnya yang diambil. Hampir mirip dengan serologi. Serum di bagian tubuh kita yang diambil seperti DNA dan lain-lain, itu yang dicek. Itu serologi. Urinalisis urin ya. Jadi kita cek urinnya. Berapa kadar kepekatannya, berat jenis urinnya, warnanya dan lain-lain. Salah satunya lagi selain urin, ini temenan lah ya, ada feses. Feses adalah kotoran manusia ya, BAB lah ya, BAB itu keluar feses, kalau BAK itu keluar urin. Nah, feses sama, feses kita ambil mikrobiologi jatuhnya. Apa nih bakteri dan apa yang masuknya situ bisa. Kemudian patologi itu mengambil bagian tubuh kita, sama dengan sitologi, mirip. Diambil
jaringan kita, jaringan ya, bukan serum. Kalau patologi itu jaringan, patologi anatomi. Jadi jaringan itu diambil untuk diketahui ada apa sesuatu yang terjadi dalam jaringan tersebut. Ya, itu pemeriksaan laboratorium. Yang kedua adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini yang Bu jelaskan tadi, gambar ya. Jadi ada USG, ada CT scan, mungkin udah sering dengar ya. Ada ronsen, ada MRI, EEG, EKG, endoskopi. USG ini yang ibu-ibu hamil ya, erat kaitannya dengan ibu hamil. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, tapi untuk mengetahui adakah benda asing sama massa yang tumbuh abnormal seperti tumor dan kanker dan lain-lain. CT scan sama ya, kita dengan pemeriksaan radiologi. Hampir mirip dengan ronsen, itu mengambil gambar ya, seperti di foto. Ronsen dada ya kan, ronsen torak. MRI itu seluruh bagian tubuh. Itu kayak sejenis foto tubuh secara menyeluruh, itu dimasukkan dalam satu tabung. Itu MRI. Kemudian EEG ini ensefalo ya, elektrogram, berarti dia ensefalo, itu bagian kepala. Ini misalnya orang mengalami gangguan saraf, ini sering digunakan untuk pasien di rumah sakit jiwa untuk mengetahui keabnormalan dan kenormalan saraf manusia, itu EEG. Kalau EKG itu elektrokardiogram. Jadi kardio, intinya kardio ya. Kalau yang EEG elektroensefalogram. Jadi ensefal, kepala. Kalau EKG beda ya. Kalau EKG itu kardio, artinya menilai jantung. Jantung dicek EKG. Gambaran EKG ini seperti apa? Ada gangguan jantung kah, aritmia kah, dan lain-lain. Endoskopi ini banyak jenisnya sebenarnya. Bagian yang kopi-kopi ini ya, kopi-kopi ini adalah seperti pembuatan video dalam tubuh. Nah, kalau yang lainnya tadi seperti, kalau USG itu bisa dengan seperti gambaran video ya. Kalau ronsen, MRI, EEG, EKG itu gambaran, jadi kayak potret, kayak foto ya. Tapi kalau endoskopi ini bisa foto dan bisa kita melihat seperti video. Jadi kita memasukkan kamera kecil dalam tubuh kita untuk mengecek organ-organ bagian dalam tubuh. Endoskopi itu bagian dalam perut. Endoskopi bagian dalam perut. Dan bagian-bagiannya banyak, bukan hanya endoskopi aja, bukan bagian perut saja yang bisa kita lihat. Mulai dari mulut, orangoskopi, laryngoskopi, kemudian ke gaster lambung, gastroskopi, kemudian ke usus, bisa ke kolonoskopi, atau sampai ke anoskopi namanya. Jadi alat kamera kecil, jadi nanti ada kayak kabelnya juga ya, bukan kamera aja dicemplungkan, tapi ada kamera kecil yang dimasukkan di dalam tubuh pakai kabel, itu pakai pelumas tetap ya, biar tidak sakit. Jadi dimasukkan dan terus itu sampai kemana? Misalnya kita mau mengecek ke bagian perutnya tadi, endoskopi, berarti masuknya ke dalam perut, sampai ke perut itu kameranya. Dan kamera itu nanti bisa terhubung dengan monitor, kita bisa melihat ada apa di sana, gambarannya seperti apa, sesuatu yang bergerak dalam itu bisa kita lihat. Oh, perdarahan nih, berdarah dan lain-lain bisa kita lihat. Jadi gambaran jelasnya itu bisa dengan kamera itu tadi, dan bisa video ya, sama kayak HP kameranya bisa video, bisa kamera. Nah, itu endoskopi. Ini jenis pemeriksaan diagnostiknya. Apa sih tujuan kita melakukan pemeriksaan diagnostik tersebut? Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Untuk apa? Mendeteksi penyakit, menentukan resiko. Ya, kalau misalnya tadi leukosit tadi masih batas normal nih, leukosit kan 12.000 lah ya, 12.000, misalnya dia udah 11.500, artinya resiko dia terjadi resiko infeksi, hampir melewati batas normal, atau 12 ya,
11.500, 11.800, 11.900, itu kan hampir ke 12.000 batas normal. Kalau udah 12.000 aja itu kan udah batas normal tuh. Kalau di atas itu berarti dia leukositosis. Nah, ini menentukan resiko. Konfirmasi pasti diagnosis. Oh, dia udah leukositosis nih, berarti dia infeksi. Infeksi oleh apa? Nah, itu bisa dibantu dengan pemeriksaan diagnostis yang lain. Menemukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis. Nah, jadi mencari alternatif lain untuk mengetahui gejala-gejala yang pastinya ya. Membantu pemantauan pengobatan. Dikasih obat, apakah infeksinya berkurang? Dicek lagi leukositnya sudah normal belum. Nah, seperti itu ya. Jadi pemantauan pengobatan. Menyediakan informasi perjalanan penyakit. Ya, menyediakan informasi perjalanan penyakit. Jadi kita runutannya tahu perjalanan penyakitnya. Oh, dia resiko. Tahu-tahu tiba-tiba dia langsung infeksi. Dikasih obat seperti apa nih? Meningkat sedikit. Dikasih obat lagi, oh sudah turun. Dikasih obat lagi, normal leukositnya. Jadi ada informasi untuk mengetahui perjalanan penyakitnya seperti apa. Memantau perkembangan penyakit hampir sama ya. Dan di atas mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Seperti tadi, kalau membahayakan infeksi, kalau leukosit sudah sangat tinggi, demamnya dengan tinggi, bisa menyebabkan kejang atau bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Itu membahayakan kalau saraf, stroke, nah dan lain-lain ya. Tujuan pemeriksaan radiologi. Kalau tadi laboratorium, ini radiologi. Kalau radiologi hanya mendeteksi penyakit, memperkuat kondisi, kemudian menyingkirkan dugaan adanya penyakit. Jadi diagnostik untuk radiologi ini lebih ke penentuan penyakitnya. Jadi dia tidak bisa memantau. Bisa sebenarnya, tapi tidak terlalu sering digunakan. Karena apa? Pemeriksaan radiologi ini ada efek sampingnya ya, karena ini sinar radiasi yang kita gunakan. Jadi sinar radiasinya tidak boleh terlalu sering digunakan oleh manusia, kecuali dalam kondisi yang memang untuk mendeteksi penyakit yang harus kita lakukan. Ini persiapannya ya. Persiapan pemeriksaan diagnostik itu bisa dengan pemahaman instruksi dan pengisian formulir. Kenapa nih harus pemahaman instruksi dan pengisian formulir? Apa yang harus kita pahami di formulir? Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan diagnostik itu, kita harus mengisi ini dulu. Ada sejenis formulir yang harus kita isi. Nah, kita harus tahu nih apakah benar nih perintah untuk melakukan pemeriksaan diagnostik ini. Jadi harus pengisian formulirnya itu biasanya kan ada identitas ya. Identitasnya harus benar dan lengkap. Apa aja tuh, nama, alamat, umur, jenis kelamin, jam pengambilannya, kemudian diagnosanya apa, tanggal dan pengobatan yang diberikan apa, itu harus jelas semuanya. Yang kedua itu persiapan penderita atau pasiennya yang mau dilakukan pemeriksaan diagnostik. Apa nih yang disiapkan? Pertama, pasiennya harus puasa. Ini bukan pemeriksaan puasa sama obat ya, jadi puasa ini untuk beberapa jenis pemeriksaan, tidak semuanya. Kalau ngambil darah ya nggak puasa. Kalau misalnya hanya sekedar EKG ya tidak puasa. Yang puasa itu biasanya dengan pemeriksaan yang untuk mengetahui gambaran radiologi. Kalau misalnya untuk melihat kolonoskopi nih, kita mau mengetahui kolonoskopi, biasanya disuruh puasa, disuruh BAB dulu untuk mengosongkan dulu bagian organ pencernaannya. Jadi jangan sampai nanti kamera masuk yang terisi itu adalah makanan semua, jadi tertutup tempat. Kita misalnya mau mengetahui bagian tepinya, tapi udah tertutup sama makanan dan lain-lain. Jadi harus puasa. Sama dengan obat. Obat ini apakah dia akan mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, misalnya nih asam folat, Fe. Nah itu kan dikasih, dia ada obat Fe, tapi kita
mau mengetahui kadar HB-nya seperti apa, itu bisa mempengaruhi. Misalnya nih ada pemberian obat kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini bisa menurunkan jumlah eosinofil. Jadi kita mau ngecek itu, misalnya kita eosinofil ini biasanya dicek untuk pemeriksaan asma, ya kan. Kalau kita mau mengecek, oh ini asma ini seperti apa nih eosinofilnya, apakah sedang meningkat atau menurun. Nah, ini kan terkait dengan obatnya, pasti dia harus diberikan obat kortikosteroid dulu. Ada banyak jenisnya ya. Kalau untuk mempengaruhi itu ada jenis-jenis obat yang bisa mempengaruhi pemeriksaan diagnostik. Kemudian waktu pengambilannya seperti apa? Jadi ada rinciannya. Apakah pasien ini kegawat daruratan atau tidak? Jadi kalau tidak, biasanya ya dijelaskan apakah dia harus puasa, berarti puasa dulu, berarti besoknya lagi harus mengambil pemeriksaan diagnostiknya. Kalau tidak gawat ya harus ada rincian siapa dulu nih yang mau diambil pemeriksaan diagnostiknya. Tapi kalau gawat biasanya dia akan didahulukan. Posisi pengambilan beda-beda ya, posisi pengambilan terutama yang diagnostik. Tapi kalau yang laboratorium itu kalau pengambilan darah ya ambil darah di pembuluh darah seperti itu kan, posisinya biasa saja. Tapi kalau untuk yang pemeriksaan yang serologi itu posisinya bisa berbeda. Kalau misalnya tadi yang kalau endoskopi ya, bagian endoskopi dia kepalanya harus ditungakkan untuk memasukkan alat ke bagian dalam tubuh, dicungak, tahu cungakan, kepalanya agak dorong ke belakang, ekstensi istilah kita, diekstensikan untuk masukkan barangnya. Kalau misalnya dia pakai MRI, dia posisinya telentang. Nah, itu beda-beda posisinya sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan. Persiapan untuk pemeriksaannya, nah alatnya seperti apa nih? Kalau hematologi ngambil alatnya ya apa nih? Tourniquet, spet untuk injeksi ya, spet injeksi untuk ambil darahnya, untuk tempat penampung darahnya dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian bahannya apa aja, tempatnya. Kalau serum itu mau dikasih apa nih, serumnya harus dikasih dengan anti apa, anti koagulan kan, anti apa kan, untuk mengetahui serum itu jadi apa. Untuk tempatnya ya tempatnya disiapkan. Pengambilan darah ya tempat pengambilan darahnya di tempat pasien dan lain-lain. Kalau CT scan atau apa ya tempatnya disiapkan, alatnya sudah disiapkan, didekatkan, seperti itu. Mungkin itu saja dulu penjelasan Ibu tentang pemeriksaan diagnostik. Jadi intinya pemeriksaan diagnostik itu adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan fisik. Jadi dugaan-dugaan kita yang terkait dengan hasil dari pemeriksaan fisik kita tegaskan dan kita kuatkan dengan dilakukannya pemeriksaan diagnostik. Ya, jadi jelas ya apa itu pemeriksaan fisik dan apa itu pemeriksaan diagnostik. Jadi ada dua juga tadi pemeriksaan diagnostiknya, ada laboratorium dan ada radiologi. Ada yang hanya potret dan ada juga yang bisa menggunakan seperti video. Ada yang ngambil dari dalam, ada yang ngambilnya dari luar. Ya, pemeriksaan fisik dan diagnostik. Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan dipelajari kembali, dipahami kembali supaya lebih paham dan bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.